Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pembelajaran tema sudah memasuki tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1, yaitu muatan pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Simak terus pembelajaran ini. Makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah nasi. Nasi berasal dari padi. Karena itulah padi menjadi tanaman yang sangat penting di Indonesia. Nasi diolah dari gabah. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah inilah nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tanaman padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekamnya atau kulit padinya terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Daerah yang dikenal sebagai lumbung padi nasional adalah Karawang, Jawa Barat. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida, dan pupuk pada tanaman padi. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, seperti beras atau padi, sagu, dan singkong. Beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Padi adalah tanaman yang bijinya dikonsumsi rakyat Indonesia setiap hari. Merupakan makanan pokok rakyat Indonesia, tumbuh di sawah di dataran rendah, termasuk sumber daya alam hayati, termasuk tanaman biji-bijian, termasuk jenis tanaman rumpun, kaya akan karbohidrat, memiliki biji tunggal atau disebut dengan monokotil. Biji padi juga dimakan oleh unggas, daunnya dimakan ulat dan hama wereng. Rumpun padi menjadi tempat tinggal beragam hewan seperti katak, ular, belut, dan sebagainya. Kulit padi dimanfaatkan untuk sampo, untuk prakarya, untuk bahan bakar. Padi menjadi sumber mata pencarian petani. Jadi, tanaman padi sangat banyak ya manfaatnya. Berikut ini merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan penduduk agar ketersediaan pangan terus terjaga. Yang pertama adalah menjaga ketersediaan bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Jangan sampai lahan pertanian digunakan untuk keperluan lain, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. 3. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. 4. Menjaga kelancaran saluran irigasi. 5. Penggunaan beras sesuai kebutuhan. Jumlah penduduk yang terus meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap beras. Oleh karena itu, penggunaan beras tidak boleh berlebihan. Dan yang keenam, penganekaragaman pangan sehingga konsumsi beras dapat dikurangi.
penampakan alam dan pemanfaatannya. 1 adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Beberapa macam pemanfaatan pantai. Yang pertama adalah budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Yang kedua adalah pertanian garam. 3 adalah pelabuhan. Mata pencarian penduduk di dataran pantai, di antaranya adalah sebagai nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan, seperti perkebunan kelapa dan tebu. Hasil pertanian di dataran rendah antara lain padi, tebu, kelapa sawit, dan masih banyak yang lainnya. Hasil peternakan di dataran rendah seperti kambing, ikan lele, unggas, dan sebagainya. Mata pencarian penduduk di dataran rendah, petani, peternak, pegawai, guru, dokter, polisi, pedagang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, seperti kita tinggal di daerah dataran rendah. Kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya, tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Akibat dari penebangan hutan, maka lingkungan di sekitar menjadi gersang, longsor, bahkan banjir. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan: membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Tahapan-tahapan sebelum melakukan wawancara. Pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. 2. Buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. 3. Tentukan narasumber yang akan diwawancara. Tahapan saat melakukan wawancara.
1. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. 2. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. 4. Akhirilah wawancara dengan pesan yang baik dan menyenangkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. 1. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. 2. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. 3. Tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Untuk tugas pembelajaran hari ini, kalian bisa mengisi lokasi, ciri-ciri, SDA, manfaat, serta mata pencarian penduduk dari daerah pantai, dataran tinggi, serta dataran rendah. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.